Halo semuanya, apa kabar dan selamat datang di Autonet Max. Di sekitar kita lagi ada mobil baru, ini MGHS, MGHS. Kalau kemarin kan kita ngetes si ZS ya. Ini kakaknya yang lebih gede dan lebih mahal. Tapi apakah dia lebih baik? Cek first impression ini. Ya, jadi kalau buat yang belum nonton review si MG ZS, bisa lihat di sebelah situ. Sekarang kita bahas kakaknya, si HS. Dan karena pas video ini dibikin kita belum tahu harganya, kita tulis harganya di kolom deskripsi. Nah, sekarang udah tahu harganya, kita dapat apa aja dengan harga segitu. Pertama, kalau dari luar, ya grillnya masih ke Mazda-Mazdaan, tapi logonya logo MG. Tapi upgrade yang kita hargai dari si adiknya ke kakaknya adalah, oke, dia pakai lampu LED DRL, normal, tapi proyektornya juga udah LED. Kalau adanya kan lampunya kuning, kalau yang ini jadi nyalanya putih dan keren. Dan nggak cuma itu, kalau kita nyalain lampu sen, dia sekuensial. Ada juga lagi, kalau misalnya kita nyalain hazard nih, terus kita nyalain lampu sen ya, entah ke kanan atau ke kiri, dia hazardnya otomatis mati. Itu sentuhan detail yang kecil tapi patut dihargai. Dan lampu kabutnya dia masih kuning. Kalau lampu kabut kuning mah biasa ya, normal. Yang sedikit agak over cuma chrome di sini, tapi andai kita bisa hilangin gitu, mungkin ganti plastik biasa atau gloss black mungkin lebih oke. Dan di sini ada bagian silver biar depannya tuh nggak monoton. Dan kalau kalian lihat ini cat merahnya emang agak mirip Mazda, tapi masih kalah kinclong sama Mazda yang asli. Nah, terus kalau kita lihat mobil ini dari samping, kelihatan kalau greenhouse atau bagian kaca sampingnya tuh desainnya kayak BMW X2 atau Mazda CX-30 ya. Itu bagian kacanya doang dan ada list chrome di sekitar jendelanya. Nah, dia punya pinggul yang agak ngelebar, jadi kelihatan mobil ini lebih semok, terutama kalau kita lihat dari pojok agak belakang ya. Dan nggak cuma itu, mobil ini punya blind spot monitoring, tapi sensornya atau lampunya itu ada di bagian interior. Peleknya mungkin ukurannya nggak gede, tapi desainnya menurut kita keren ya. Andai lebih gede dikit lagi, pasti bakal lebih sip. Dia rem depan belakang cakram, udah ada ABS, EBD, Hill Start Assist, dan Hill Descent Control. Dan suspensi belakangnya independen. Bagus! Kalau di pintu, kalian bisa lihat ada tombol buat keyless entry di pintu depan kiri sama kanan. Nah, sekarang kalau kita lihat mobil ini dari belakang, pertama, di atasnya dia punya panoramic sunroof yang gede, ada roof rail, ada antena sirip hiu, dan ada spoiler belakang. Dan nggak cuma itu, dia punya bentuk belakang atau desain belakang yang boleh kita bilang gado-gado. Tadi kan kita bilang, kaca sampingnya mirip CX-30 atau BMW X2. Nah, pintu tailgate-nya atau pintu bagasinya, dia tuh mirip sama Mercedes GLA yang lama, dan lampu belakangnya mirip BMW X1 yang baru. Jadi gado-gado ya, ada Mazda-nya, ada BMW-nya, ada Mercedes-nya. Ya begitulah, tapi lampunya keren, udah LED, dan lampu belakangnya juga sekuensial. Seperti Audi atau Lexus atau bus Pantura. Tapi ternyata, kita baru dapat lampu sen yang sekuensial atau yang nyalanya berurutan tuh kalau misalnya kita nyalain sen. Kalau kita nyalain hazard, dia lampunya nyala seperti biasa aja. Dan kita lanjut lagi, mobil ini punya knalpot ganda asli. Nggak kayak beberapa merek Jerman yang knalpotnya keren tapi palsu. Dia ada skid plate silver di belakang, dan dia adalah MG pertama di Indonesia yang pakai power tailgate. Jadi pintu belakangnya atau bagasinya dibuka secara elektrik. Meskipun mungkin nggak ada sensor buat sliding, tapi ini adalah improvement yang bagus. Ya, jadi meskipun dia belum ada sensor sliding, kita bukanya pakai tombol di balik emblem MG ini. Nah, dia bagasinya mungkin nggak terlalu ke dalam, biasa aja, tapi lebarnya tuh pas. Di sebelah kanan ini ada kantong lagi agak ke dalam, di sebelah kirinya nggak menjorok ke dalam ya. Dan parcel shelf-nya dia ada magnet biar nggak ngeplek-ngeplek kalau kita lagi jalan. Dan kita bisa tarik juga buat melindungi barang bawaan kita biar nggak transparan dari luar. Lampu bagasinya putih, dan kita kalau mau tutup tombolnya di sini. Kalau kita pencet, dia bakal nunda dulu buat ngasih bunyi warning kalau kita mau nutup. Tuh, 2, 3. Dan karena ini adalah MG, mereka selalu menjual breathe dynamic-nya. Padahal tahu sendiri kan ini mobil dari mana? Oke, kalau dari luar pendapat kita adalah mobil ini sebenarnya nggak jelek. Tapi apa ya, kerasa kayak gado-gadonya tuh kurang outstanding. Mobil ini nggak ada ciri khas yang distinktif secara desain. Tapi interiornya lain cerita. Sekarang kita masuk. Sekarang kita di dalam interior MGHS, dan 3 poin pertama yang amat sangat bagus buat crossover di kelasnya pengen gue utarakan adalah, pertama, pemilihan warna. Kita salut banget sama MG buat berani memilihkan kombinasi warna hitam merah. Biasanya mobil kelasnya kayak hitam, putih, beige, bosenin kayak gitu nih. Hitam merah dengan bahan-bahannya juga bagus ya. Soft touch di sini, kulit di sini dengan jahit-jahitan di sini. Poin kedua adalah door trimnya juga
kayak lebih berkelas gitu dibandingkan mobil-mobil yang ada di kelasnya gitu. Pertama lihat deh, jahit-jahitannya itu garis-garisnya itu kayak kalau boleh dibilang mobil-mobil Jerman, jadi ke Jerman-Jermanan gitu ya. Karena kita udah terbiasa sama mobil premium Jerman di sini, ini adalah sebuah poin plus yang bagus menurut gue. Ketiga, bentuk joknya, dan gak cuma bentuk, bahannya. Kalau kalian tuh joknya bener-bener kayak jok mobil sport gitu ya, kayak bucket seat gitu, dan bahannya juga hitam, terus pakai jahitan merah dan ada kulit merah lagi di sini, dan di dekat pundak supir sama penumpang itu ada bahan suede Alcantara. Mobil lain atau crossover lain di kelasnya pasti nggak kepikiran ngasih bahan Alcantara. Ini bagus. Dan sekarang kita mulai pembahasan ada apa aja di sini. Pertama, dia bisa tilt dan teleskopik. Ini baru bener. Dan kedua, dia ada ambient light dengan warna yang sangat banyak, sekitar 64 warna. Ini juga keren, dan jok depan, kiri sama kanan, dia udah elektrik biarpun nggak ada lumbar spot, tapi udah cukup bagus. Speedometernya dia kombinasi antara analog dan layar. Jadi kanan kiri itu speedometer sama tachometer itu analog ya, tapi di tengah kita dapat layar yang resolusinya bagus. Dan di layar di tengah sini dia juga bagus, dia 10 inci dan dia mengatur banyak settingan di sini. Tapi satu hal yang gue tidak suka adalah kalau misalnya kita pengen ngatur AC-nya, itu kita harus ke sini buat ngatur speed atau arah hembusan lain-lain. Ini agak sedikit kurang intuitif. Kalau pakai tombol akan lebih enak dan nyaman. Tapi di luar itu, kita salut sama fitur-fitur berkendaranya. Contoh, kalau kita ke menu car, kita ada driving assistance yang banyak. Dia ada sensor parkir, dia ada blind spot yang lampunya itu di sini ya. Sedikit aftermarket, tapi hey, as long as it function, why not? Terus dia juga ada lane departure warning, sama ada RCTA. Jadi kalau kita mundur, ada mobil atau motor yang motong, dia ada alarmnya. Bagus ya? Nah, mobil ini dia nggak punya pengaturan mode setir seperti adanya si ZS, tapi sebagai ganti dia punya mode berkendara. Ya nanti kita akan bahas di first drive. Sekarang kita turun ke bawah. Di sini ada panel yang nyala, ada lampunya, tapi kita ngaturnya lewat tombol-tombol yang ada di bawah sini. Ya ada defogger, ada misalnya buat naik turunin volume dan lain-lain. Terus detailing cantik lainnya di tengah sini ada dua. Pertama, emboss logo MG di persnelengnya. Ini keren beneran. Kedua adalah trim brush aluminium ini. Jadi ini buat cover di bagian USB charger sama power outlet 12 voltnya. Tapi bisa dibikin berkelas kayak gini tuh keren. Bahkan di sini juga ada kulit lagi. Jadi dengkul kita kalau nyendel tuh enak gitu. Kenanya kulit bukan kena plastik keras. Dan di bagian tengah sini dia agak ke Porsche-Porschean. Dari desain tombolnya dan persnelnya, penempatannya sangat Porsche. Nah, di sini ada tombol buat power tailgate-nya, pintu bagasi elektrik. Ada juga buat driving mode. Nanti kita lihat. Sama di sini ada 3 tombol. Pertama ini hill descent control buat membatasi kecepatan waktu turunan, auto brake hold bagus, dan electronic parking brake. Di sini dia ada cup holder sama tempat buat gantungin kuncinya, dan dia ini bisa digeser-geser buat jadi sandaran tangan. Ini baru namanya niat. Dan kalau kita buka, sebenarnya dia space-nya atau lebarnya tuh buat center console box-nya nggak gede, cuma dia lumayan dalam. Terus di dalam sini ternyata ada ventilasi buat pendingin. Nih, tutup, buka. Nah, jadi kalau misalnya punya minuman dingin, bisa dinginnya lebih awet nih. Dan setirnya dia punya banyak tombol ya. Kalau yang di sebelah kiri dia buat audio, yang sebelah kanan dia buat layar MID. Dan ini ada yang lucu nih, lagi-lagi seperti Porsche, dia ada tombol Super Sport yang ada di jempol kanan kita. Super Sport. Salam super. Habis itu dia ada pedal shift dan ada cruise control. Tapi cruise controlnya yang biasa ya, bukan yang adaptif. Tapi udah cukup buat kelas ini. Dan kalau kita lihat di tuas-tuasnya ya, dia udah punya automatic headlamp, tapi wipernya nggak ada tulisan auto, tapi katanya sih udah auto. Dan dia punya panoramic sunroof. Jadi bukan sekedar sunroof atau moonroof, tapi panoramic sunroof. Jadi kacanya tuh gede, dan cover dan kacanya bisa dibuka secara terpisah sesuai keinginan kita masing-masing. Lacinya di sini soft opening, tapi bagian dalamnya nggak dilapis kain. Agak sedikit sayang. Dan di kantong pinnya juga lumayan gede. Ternyata kalau niat tuh bisa bikin barang sebagus ini. Sekarang kita ke belakang yuk. Nah, sekarang kita duduk di belakang, dan impresi pertama adalah di depan ini udah posisi nyetir gue sendiri. Tinggi gue 178, dan ruang kepala mobil ini sebenarnya nggak banyak, tapi masih cukup buat orang setinggi 178 cm. Ruang dengkul bagus, ada sisa sekitar 7 atau 8 jari. Dan meskipun dia nggak terlalu panjang ya joknya, tapi kalau kita mau relax tinggal begini, kakinya juga bisa masuk ke kolong jok depan. Dia ada armrest, dan detailing brush aluminium silver ini tuh keren. Cup holder, terus di sini ada penyimpanan lagi. Ini use of space atau pemanfaatan tempatnya bagus. Dan nggak cuma itu, detailing silver ini keren sih.
Dia jok belakang terpisah ya, bisa dilipat terpisah kalau misalnya pengen gedein bagasi. Di pintunya ada speaker dan power window-nya semuanya all auto, tapi nggak usah dibuka karena hujan ntar becek, susah. Kalau mau duduk di tengah juga enak karena dia lantainya relatif rata. Ini ada gundukan, tapi kecil. Duduk di tengah masih relatif enak. Dan dia ada jok isofix dan mobil ini punya airbag yang banyak. Dan kalau misalnya menurut kalian, aduh sudutnya nggak pas nih, tenang aja. Kursi ini bisa di recline, tergantung kalian senyamannya gimana. Terus buat penumpang belakang ini bagusnya ada AC, meskipun nggak bisa diatur dari tombol sendiri, tapi ada 2 charger. Ini bagus. Nah sekarang kita ngomongin mesinnya. Pertama kita lihat dia pakai hidrolik, bagian atas dicat ada peredamnya, bagus, bener. Kalau yang ZS kan pakai tongkat ya. Ini dia mesin 1500 cc 4 silinder plus turbo. Tenaganya sama torsinya sebenarnya moderat ya, standar tapi bagus. Jadi dia sekitar 160 PS dan torsinya 260 Nm. Sekarang kita tutup aja dan kita coba nyetirnya. Kalau misalnya kalian bisa lihat, ini lagi hujan ya, dan suara-suara hujan ya sebenarnya lagi gerimis sih, nggak terlalu masuk. Paling dari atap tapi cuma dikit. Sekarang dia nggak punya pengaturan mode setir kayak di ZS ya kan. Kalau ZS ada setir bisa diatur, ada urban yang ringan banget atau dynamic yang paling berat. Ini nggak ada, tapi sebagai gantinya dia punya drive mode beneran yang ubah respon pedal gas, respon setir. Jadi itu lebih paripurna ya daripada sekedar ganti mode setir doang. Tombolnya ada di sini, di bawah sini. Pilihannya ada Eco, normal, sport, sama custom. Custom ini menurut gue patut diapresiasi ya, karena biasanya mobil-mobil Jerman tuh yang punya pilihan custom atau individual, atau yang pilih sendiri deh mau gimana driving mode-nya. Dan sebenarnya ada 4. Jadi yang tadi Eco, normal, sport, custom, plus ini super sport. Tapi kita nggak bakal coba di sini karena area terlalu terbatas. Mungkin nanti ya. Pertama-tama ini di sekitar debris ini kita ngerasa kalau suspensi itu karakternya agak sedikit atau lebih ke arah empuk. Nah ini kita lewatin agak polisi tidur ya. Dia empuk dan cenderung halus gitu ya. Nggak kasar. Dan setirnya kita lagi di mode, kita masukin mode normal aja deh. Di normal dia di bawah kecepatan 40. Setirnya ringan, lumayan direct, tapi ya untuk penggunaan normal dalam kota kayaknya nggak ada komplain sampai saat ini ya. Tapi sekali lagi kita bakal coba test drive yang lebih jauh lagi jaraknya biar tahu impresinya. Kalau respon pedal gas di normal perlu nunggu lama begitu mesinnya keluarin tenaga sama torsinya, tapi setelah itu dia get going. Oke, jadi sementara kesimpulan dari first impression atau kesan pertama kita terhadap si MG HS ini adalah kita bener-bener nggak nyangka dengan mobil ini. Gini, ekspektasi kita soal MG itu nggak pernah tinggi, terutama setelah nyobain MG ZS. Tapi ternyata yang HS ini lebih bagus daripada yang kita duga. Oke lah, eksteriornya mungkin biasa aja, gado-gado, ada Mazdanya, ada Mercy-nya, ada BMW-nya. Tapi interior ya cakep, pemilihan bahan, terus build quality membaik daripada AD-nya, dan banyak fasilitas yang menarik di dalamnya, banyak gimmick-gimmick menarik. Tapi yang paling bikin kita penasaran adalah mesin turbo dan transmisinya. Dan bagaimana sifatnya atau karakter mobil ini jalan, kita akan coba kalau kita bisa pinjam unit testnya nanti. Oke semuanya, itu aja dari Auto Red Max. Makasih banget ya udah nonton. Dan kalau misalnya menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa jempolnya, jangan lupa komentarnya, dan jangan lupa subscribe. Oke semuanya, saya Hilarius Satrio, pamit undur diri, hati-hati jalan. Dadah. Hujan. Terbolek. Terboleknya sih ada sih. Gearboxnya nih. Shiftingnya agak lambat. Gearboxnya nih. Not so bad. Coba agak itu deh. Apaan? Pindah jalur dikit deh. Shot. Dari kanan ke tengah aja ya, gue ke tengah aja jangan. Itu. bentar, 1, 2, 3. Oke loh. Masih oke loh ini. Iya, cukup ya. HP gua lancar. Sama.